Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Amis, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel Aquatic Farm bersama saya dengan Ade Hernawan. Dan untuk di video kali ini saya akan sharing-sharing mengenai ikan siklid ya, untuk membedakan jantan dan betina, khususnya di series Peacock ya, Peacock series. Nah, ikan siklid sebenarnya untuk membedakan ikan siklid jantan dan betina di keluarga Aulonohara ya, Peacock series itu sebenarnya gampang sih ya. Nanti di sini ada beberapa ekor ikan siklid, dan ini dulu kan pernah saya buat ya videonya tentang ikan siklid di outdoor itu, tapi cuman pakai box kontainer yang ukurannya kurang lebih berapa ya ini ya, 60 iyalah 60 enggak ding 70 ya, 70, tingginya cuman 25 cm, tingginya cuman 30. Dan untuk populasi di dalamnya itu saya isi kurang lebih satu ini tuh dulu 20 ekor, dan sekarang udah gede-gede ya. Nah, yang dulunya saya isi itu di box ini populasinya kurang lebih 30 ekor, dan untuk sampai sekarang ikannya sehat, nggak ada yang mati. Agak sedikit terkena sinar matahari ya, tapi pas sore nanti ini panas, jadi biasanya ini saya tutup dengan potongan aspes. Nah, jadi kita langsung aja ke intinya ya, untuk membedakan jantan dan betina pada ikan siklid Peacock ya, Aulonohara ya. Oke. Tapi untuk itu sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang baru mampir ke channel Aquatic Farm, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu, like dan komen apabila ada yang mau ditanyakan ya teman-teman. Oke, langsung saja. Oke teman-teman, nah kita langsung saja ya. Tadi jeda sebentar karena ada azan ya. Jadi untuk sekarang kita langsung saja untuk mensortir manakah yang jantan dan manakah yang betina. Oke, sebenarnya nih gampang nih ya. Di sini jenisnya ID-nya campur-campur ya, karena ini ikan sisaan, jadi untuk bisa dibilang hybrid semua lah. Nah, bisa dibilang ini ikan hybrid semua ya, siklid hybrid. Yang artinya hybrid itu jadi silangan. Jenisnya nggak diketahui ya, silangan. Ini kita taruh sini dulu, nanti kita gampang tinggal sortir. Dan nanti bakal saya pindahin ke tank breeding ya, di dalam. Kebetulan ada juga yang kemarin dicek itu udah ada telurnya, jadi tinggal nungguin menetas lah. Kalau misalkan saya pisahin masih di telur, takutnya nggak jadi, soalnya saya masih pemula. Oke, nah udah cukup segini dulu. Oke, jadi kita akan langsung sortir aja untuk membedakan jantan betinanya. Oke teman-teman, nah nanti kita mulai ya. Ini dia untuk tahap pertama. Pertama-tama kita untuk membedakan jantan dan betina, kita lihat dulu dari segi postur tubuhnya ya, dan juga dari segi warna. Biasanya kalau misalkan betina, warnanya itu lebih pudar ya daripada jantan. Terus juga bisa dilihat dari bagian sirip. Kalau misalkan jantan, dia itu sirip atasnya itu agak memanjang ya, panjang. Nah, jadi ini kenapa ini kok bisa ada ikan wadernya teman-teman. Nah, ikan wader. Nah, jadi untuk jantan kita lihat dulu ya, contohnya untuk jantan. Nah, aduh nggak fokus nih. Untuk jantan, kita lihat dulu untuk pertama untuk jantan dulu ya. Nah, untuk jantan itu sirip atasnya itu panjang ya, dan juga biasanya kalau misalkan lebih jelas di sini terdapat kayak bintik ataupun spot. Kalau misalkan ada spot di ini apa namanya, sirip bawah apa ya? Kocak, masa main ikan lama nggak tahu apa namanya ini sirip bawah apa.
Nah, jadi untuk jantan itu biasanya warnanya lebih cerah, dan juga dari sirip itu kelihatan dia panjang ya. Nah, seperti ini teman-teman, tuh jadi lebar ya. Beda lagi dengan halnya kita ambil salah satu betina. Mana nih betinanya ini? Nah, ini kayaknya betina nih. Nah, ini betina nih teman-teman. Tuh, betina itu warnanya agak sedikit pudar dan juga matanya agak sedikit membesar. Terus belum ada telurnya, masih kecil. Nah, jadi kalau untuk betina itu hampir mirip ya dengan ikan mujair, warnanya polos. Ada yang polos, ada juga yang agak sedikit pudar. Nah, ini juga betina. Untuk dari ID-nya kayaknya ini betinaan ini ya, Bensi ya. Karena kalau dilihat dari segi badan, warnanya ini agak sedikit kuning, berbeda dengan yang tadi kayaknya itu kalau nggak red plus. Ini kalau betina hybrid masuk ya. Coba buat teman-teman kalau misalkan yang udah bisa dibilang suhu ya, main lama di ikan siklid, kalau untuk betina itu ada nggak ya untuk betinaan hybrid gitu. Ini kayaknya Bensi. Terus nah, ini jantan nih teman-teman. Ini jantan Eureka ya. Eureka jantan, aduh mencelat. Untuk betina-betina saya pisahin, nanti kita bakalan taruh di tank breeding ya. Untuk perbandingannya itu saya 1:5 ya. Nah, ini juga betina. Dan juga kalau untuk postur tubuh betina agak sedikit lebih kecil ya daripada dibandingkan dengan jantannya. Nah, betina juga. Dan kalau misalkan kita dilihat dari ini jantan kayaknya Bensi masih ukurannya kok nggak gede-gede ya. Nah, ini juga, ini kebanyakan betinaan Bensi ya. Nah, ini teman-teman, ini betinaan Bensi ya, kuning. Jadi kalau misalkan kita dilihat dari fannya, agak sedikit susah kalau misalkan membedakan siklid. Kalau dilihat dari fan, lebih gampang dilihat dari segi fisik ya. Dari segi fisik dia lebih gampang untuk membedakan ikan siklid jantan dan betina. Kalau misalkan betina itu warnanya agak sedikit pudar, dan bagian warna itu sedikit pudar, dan juga dari segi fisik tubuhnya itu sedikit lebih kecil ya dibandingkan jantannya. Dan juga dari bentuk kepala itu beda ya teman-teman. Ini coba contohnya ya. Nah, ini coba lihat. Kalau jantan itu agak sedikit meruncing untuk jenis peacock ya. Kalau betina agak membulat. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Dan juga apabila ada yang saya sok tahu apa gimana, mohon dikoreksi ya teman-teman. Kita sama-sama belajar. Oke, mungkin cukup sekian. Nanti kita bakalan untuk sortirnya cukup sekian. Jadi kita bakal langsung taruh ke tank breeding ya teman-teman. Tank breedingnya ada di dalam. Ayo, let's go. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kita akan taruh di bawah ya. Jadi di bawah itu ada pasangan apa ya? Masih 1:3 sih. Ada yang 1:3, ada yang 1:2. Dan alangkah baiknya kalau misalkan kita menaruh jantan dan betina itu perbandingannya, kalau misalkan teman-teman punya tempat yang luas, antara tank 1 meter ataupun 80 cm,
tapi nggak disekat kayak gini ya. Kalau misalkan ini kan saya memakai tank 80 cm tapi disekat menjadi dua, jadi menjadi dua bagian itu per ininya apa namanya, persekatnya itu kebagian 40 cm doang teman-teman, dan lebarnya juga 40 cm, jadi 40 cm persegi gitu ya. Nah, untuk perbandingannya saya akan coba untuk memakai satu jantan dan 5 betina ya teman-teman. Tapi di sini sayangnya untuk ID betina itu agak kurang jelas, jadi mungkin nanti anakannya hasilnya bakalan hybrid semua ya, nggak ada yang pure. Nah, oke, kita langsung lihat lebih dekatnya, dan juga untuk memasukkan ikan betinaan yang ikan siklid betina yang tadi kita sortir ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada ikan kadango ya kayaknya ya. Bener nggak kadango? Soalnya untuk ID-nya saya masih kurang jelas karena kebanyakan ikan-ikan hybrid ya. Kalau misalkan dulu saya pembesaran ikan siklid. Nah, untuk itu sekarang saya bakal tambahin ikan betinaannya ya teman-teman. Karena kata teman saya betinanya kalau 2 itu kurang, tambahin aja misalkan 1:5 kalau ataupun 1:4. Oke, nah jadi kita akan tambahin, ini dia, langsung kita cemplungin. Nah, kita nggak aklimasi dulu ya teman-teman, kayaknya suhunya sama di luar dan di dalam itu sama-sama dingin, apalagi sekarang kemarin-kemarin hujan terus. Itu suhunya pas dicek di termometer air itu mencapai 24 ya, 24 derajat Celcius. Nah, jadi kita akan tambahin untuk jenis betinaannya, tapi ini enggak pure ya, campur-campur, nanti anakannya bakalan jadi hybrid. Oke, kita pindah ke tank yang sebelah. Di sini ada jantan red flash dengan 3 betina. Saya bakalan tambahin 1 betinanya saja. Mana ya? Nah, ini udah masuk. Jadi kita perbandingannya 1:4 ya. Jantan 1 dan betinanya 4. Kenapa saya tidak menggunakan pasir Bali ataupun pasir silika untuk breeding ini? Ya karena apa ya, nggak ada. Nggak ada ya, nggak ada lah, yang pakai yang ada aja lah. Ini juga masih baru permulaan ya teman-teman, saya untuk coba-coba untuk belajar ngebreed, dan juga ada teman saya yang sebelumnya udah pernah ngebreed dan berhasil. Apalagi kalau misalkan teman saya itu cuman di bak-bakan kontainer kayak tadi ya, kayak yang saya pakai tadi itu, dia itu pakainya jantan 1, betinanya 10 ekor. Nah, jadi saya terinspirasi, ada tank kosong bekas bekas ikan-ikan Oscar ya. Cuman ikan Oscarnya udah pada laku, sold out. Jadi untuk daripada kosong, jadi mendingan kita manfaatin buat ngebreed ya, buat ngebreed ikan siklid. Ya semoga menjadi sesuatu lah, membuahkan hasil. Nah, tapi kemarin di sini kan udah saya gabung nih, di sini. Kayaknya udah ada tanda-tanda ya, pemijahan. Nah, yang ini teman-teman, kalau misalkan dibuka mulutnya itu ada telurnya teman-teman. Kemarin saya buka, saya cek ya. Nah, yang ini tuh mulutnya udah ada telurnya ya teman-teman. Ya semoga berhasil ya. Jadi kita bakalan langsung tanya-tanya juga ke teman-teman saya yang sudah pernah maksudnya yang sudah pernah breed ikan siklid. Jadi untuk tahapan-tahapan selanjutnya apa nih? Kalau misalkan udah ada telur di dalam mulutnya. Nah, nanti insya Allah pasti bakal saya edukasi lagi buat teman-teman semua, dan saya pun bakalan sama-sama belajar ya, minta bimbingan sama para suhu siklid yang sudah berhasil
ngebreeding ya, ngebreeding ikan siklid Afrika, khususnya jenis peacock ya, Aulonokara. Oke, kita pindah ke tank sebelah. Di tank sebelah juga ada ini ya teman-teman. Nah, kita pindah ke sebelah. Ada si oren di sini ya, Eureka. Oren Eureka. Nanti kita ini di sini baru 2 ya. Baru 2. Betinanya kita bakalan tambahin. Kita silangin, kita kawin silang dengan ikan betinaan bensi. Oke. Tapi di sini kayaknya saya bakal tambahan ada 5 ekor lah ya. Oke, di sini 1:5, dan untuk yang sebelahnya itu kita kasih 1 ekor aja. Ini bakalan jadi campur aduk nih teman-teman, karena disilang-silangin ya, nggak pure, nantinya bakalan hybrid, ikannya bakalan warna-warni ya. Semoga aja jadi. Kalau misalkan ini jadi berhasil, untuk ada ada hasilnya ya, ada burayakannya di dalam mulutnya, nanti kita bakalan update lagi pokoknya tentang siklid ataupun tentang tank breeding siklid nih. Kita bakalan update lagi untuk proses-proses selanjutnya apabila ikan-ikan di sini saya ada cuman pakai 2 tank ya, 2 akuarium. Nah, untuk perbandingannya saya cuman memakai 1 jantan dan 4 betina. Ada juga yang pakai 5. Ini tank ini nih yang 5 betina. Oke teman-teman, mungkin itu tadi cara membedakan ikan jantan dan betina pada ikan siklid ya, khususnya di Aulonokara Family Peacock Series. Nah, dan untuk tahap-tahap selanjutnya nanti saya bakalan share lagi kepada kalian apabila di sini berhasil ya breedingnya ya. Karena saya cuman menggunakan bahan-bahan yang apa adanya gitu. Pasir juga pakai pasir Malang, dan juga backgroundnya warna putih. Nah, jadi apakah ada keistimewaannya untuk breeding siklid? Maksudnya cara-cara khusus ya, cara-cara yang harus diperhatikan untuk breeding siklid. Nah, itu saya hanya menggunakan bahan-bahan seadanya, dan pasir pun cuma pakai pasir Malang, dan juga ikannya pun itu nggak pure ya, campur-campur. Saya palingan nanti anakannya jadi hybrid semua ya. Ya itu pun kalau berhasil ya enggak. Tapi setelah kemarin dicek sama saya itu udah ada sih beberapa ekor, 2 ya kalau nggak salah, 2 ekor dari betina itu sudah menggendong telur di dalam mulutnya ya. Menggendong, heng lah cek Sunda nama gitunya. Oke teman-teman, yang terima kasih banyak yang sudah mampir dan menonton, mengklik video ini. Jangan lupa juga untuk memberikan dukungan kepada channel Aquatic Farm. Klik tombol subscribe-nya ya teman-teman. Oke, cukup sekian, dan apabila saya banyak kata-kata yang salah, ya ngomongnya talelo, oke, saya mohon maaf, dan apabila ada yang banyak yang salah di kata-kata saya untuk penjelasannya di video-video tadi, mohon maaf ya teman-teman. Silahkan koreksi di kolom komentar apabila ada yang salah. Terima kasih banyak. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.